Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di pertemuan yang keempat untuk mata kuliah kewarganegaraan. Topik bahasan kita di pertemuan yang keempat ini adalah konstitusi negara. Nah, terkait dengan bahasan konstitusi negara ini, paling tidak ada 3 pertanyaan dasar. Apa itu konstitusi? Terus kemudian, apa yang ada di dalam konstitusi? Dan bagaimana konstitusi itu diatur? 3 pertanyaan itu yang harus kita bisa pahami di awal, sehingga kita bisa memahami makna dan maksud dari konstitusi negara. Nah, secara konsep, konstitusi adalah satu kata dari bahasa Perancis, constituer, yang artinya adalah membentuk, artinya adalah untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sehingga konstitusi itu menjadi penting, menjadi dasar bagi suatu pembentukan negara. Karena di dalam konstitusi itulah negara itu bisa ditentukan bentuknya semacam apa, sistem pemerintahannya semacam apa, dipimpin oleh siapa, pembagian kekuasaannya semacam apa, itu ada di dalam konstitusi. Itulah yang menjadi penting konstitusi itu bagi suatu negara. Nah, secara konsep konstitusi sebenarnya banyak ahli yang memberikan pandangannya terkait dengan konstitusi. Tetapi secara garis besar, konstitusi dapat kita bedakan menjadi 2. Ada yang dalam bentuk tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kalau dalam bentuk tertulis, maka kita akan mengenal yang namanya Undang-Undang Dasar, ya, ataukah Statuta Lumpurville, suatu undang-undang pokok. Itu menjadi satu konstitusi dalam bentuk tertulis. Ataukah kemudian yang kedua adalah dalam bentuk tidak tertulis. Nah, tidak dalam tertulis ini disebut dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Contoh adalah pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus. Itu tidak ada aturan hukum yang mengaturnya bahwa presiden harus memberikan pidatonya, tetapi sudah menjadi satu kebiasaan di dalam sistem ketatanegaraan, sehingga pidato presiden 16 Agustus itu dianggap sebagai konstitusi negara. Siapapun presidennya di Indonesia, maka dia akan melakukan pidato ketatanegaraannya setiap 16 Agustus setiap tahunnya di hadapan DPR dan DPD. Itu menjawab isu hukum yang pertama, apa itu konstitusi. Terus kemudian yang kedua adalah apa yang diatur di dalam konstitusi. Ini terkait dengan materi muatan. Saya ambilkan 2 doktrinal, 2 pendapat ahli. Yang pertama adalah dari J.J. Steinberg, dan yang kedua adalah dari Profesor Miriam Budiharjo. Steinberg memberikan satu pandangannya bahwa konstitusi itu akan mengatur 3 hal. Yang pertama adalah adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan yang ketiga adalah adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Itu yang disebut oleh Steinberg. Kemudian Profesor Miriam Budiharjo menyebutkan di dalam konstitusi itu setidaknya memuat 4 hal. Yang pertama adalah organisasi negara, yang kedua adalah hak asasi manusia, yang ketiga adalah prosedur mengubah undang-undang dasar, dan yang keempat adalah memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Ini yang disampaikan oleh Profesor Miriam Budiharjo. Nah, dari 2 pendapat ahli tadi itu paling tidak tergambarkan dari 4 item ini yang ada di dalam materi muatan konstitusi. Jadi konstitusi itu adalah suatu kumpulan kaidah memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Yang kedua adalah mengatur terkait dengan suatu dokumen tentang pembagian tugas ketatanegaraan. Yang ketiga, suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara. Dan yang keempat adalah suatu deskripsi tentang perlindungan hak asasi manusia. Maka dari sini sebenarnya ada irisan materi. Jadi konstitusi itu akan berbicara terkait dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu akan berkembang dengan hak warga negara, konstitusional citizen right terkait dengan konsep citizen right. Nah, hak warga negara yang di dalamnya adalah hak asasi manusia, kemudian itu ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar, maka menjadi hak konstitusional warga negara. Ada tambahan kata konstitusional. Nah, disinilah itu akan berbicara terkait dengan hak-hak kewargaan. Maka tidaklah mengherankan
materi konstitusi negara itu menjadi bagian dari materi keluarga negara. Ini adalah terkait dengan materi muatan konstitusi. Kemudian kita ketika melihat konstitusi harus berbicara terkait dengan kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi. Jadi kedudukan konstitusi itu menjadi sumber hukum dasar, menjadi hukum yang tertinggi dalam suatu negara, itu kedudukannya. Kemudian fungsi konstitusi itu ada beberapa jenis, mulai dari sebagai penentu dan pembatas kekuasaan, fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, penyalur dan pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan kepada organ negara, fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat, social engineering atau social reforms, itu yang ada di dalam konstitusi. Jadi secara fungsional bisa banyak dan bisa berkembang dari apa yang saya sampaikan dari perkuliahan kali ini. Kemudian tujuan dari konstitusi negara adalah untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan, sehingga tidak ada kekuasaan yang mutlak otoritarian itu tidak terjadi, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menempatkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Karena kekuasaan yang mutlak itu cenderung korup, sebagaimana yang disampaikan oleh Lord Acton. Menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Ini yang tadi saya sebutkan. Jadi secara legitimasi konstitusional harus ada hak kewarganegaraan itu dipayungi oleh negara. Secara legitimasi moral juga harus mendapatkan itu. Nah, sebagai legitimasi moral, hak-hak kewargaan itu bagian dari hak asasi manusia. Sebagai bagian dari the human rights. Nah, karena ini berbicara terkait dengan hak asasi, ini berbicara terkait dengan hak warga negara, maka selain sebagai hak asasi manusia juga menjadi hak warga negara atau citizen rights. Kemudian dinaikkan levelnya karena diatur atau ditulis di dalam konstitusi negara, maka menjadi hak konstitusional warga negara, itu konsep berkonstitusi kita. Nah, disinilah ada irisan yang nyata antara materi konstitusi negara ini dengan mata kuliah kewarganegaraan. Nah, sampai yang terakhir, bagaimana konstitusi itu berjalan, terutama dalam konteks Indonesia. Sejarah konstitusi di Indonesia dimulai dari 18 Agustus 1045, itu ditetapkan, kemudian berlaku sampai 27 Desember 1949, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kemudian 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dengan ditandai dengan adanya lembaga negara saat itu adalah Konstituante yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, tetapi kemudian tidak berhasil karena adanya dekret Presiden 5 Juli 1959. Kembali lagi pada Undang-Undang Dasar yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI sampai 19 Oktober 99. Kemudian ada perubahan Undang-Undang Dasar, terutama dalam konteks pasca reformasi. Ada perubahan 1 tahun 99, perubahan 2 di tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001, dan perubahan yang keempat adalah di tahun 2002. Demikian teman-teman, kita akan lanjutkan dengan model perkuliahan menggunakan piranti yang lainnya. Terima kasih. Bila terhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.